Ya, yang harus diambil pendapatnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TS TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, yang akan kami bahas saat ini adalah tentang najis. Yang mana najis menurut Imam Syafi'i itu adalah kotoran, ya, kotoran binatang, baik binatang itu yang bisa dimakan atau halal atau binatang yang haram. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i itu najis. Dan menurut Imam Maliki dan imam yang lain itu binatang, kotoran hewan yang halal itu suci, dan yang tidak, kotoran hewan yang haram najis. Nanti kita simak penjelasan dari pandangan imam empat mazhab ini tentang kotoran hewan ini, baik hewan yang halal ataupun hewan yang haram. Beda halnya dengan saudara kita, yaitu orang-orang Wahabi yang mengatasnamakan diri Salafi. Mereka serampangan dalam membuat hukum. Masih belum kapasitasnya, bukan kapasitasnya sebagai ulama mujtahid. Itu seenaknya saja bikin hukum tanpa ilmu mumpuni, tanpa ilmu yang memadai. Hanya hafal beberapa hadis saja sudah dengan pedenya dia mencetuskan sebuah hukum. Padahal imam dari empat mazhab itu tidak seperti itu. Imam empat mazhab ini adalah ulama salaf. Ulama salaf yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Ratusan ribu hadis yang dihafal, Al-Quran hafal luar kepala, mantik balaghahnya, bahasa Arabnya, dan lain sebagainya, itu sudah ilmunya sangat mumpuni. Selain ibadahnya yang begitu bagus, ibadahnya begitu rajin, sudah tidak diragukan lagi kualitas ibadahnya, ilmunya juga seperti itu, sehingga sangat layak untuk istinbat, untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai orang awam, ya, yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya ilmu sebanyak imam empat mazhab, itu sebaiknya mengikuti saja. Karena kita mengikuti mereka itu sudah ada firqah dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli di dalam ilmu jika kalian itu tidak mengerti. Itu firman dalam Al-Quran. Kalau ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini tidak serampangan, pokoknya bisa baca hadis walaupun tidak hafal, mati dianya bingung, seenaknya saja bikin hukum. Dikirai bikin hukum seperti bikin kue. Mari kita simak sebuah video dari salah satu ustadz Salafi Wahabi. Beliau adalah Ustadz Yahya Badrus Salam. Ya, yang harus diambil pendapatnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Semua kotoran suci kecuali kotoran apa? Manusia. Ya, yang harus diambil pendapat
Ini seperti ini masih dibela oleh anak buahnya Bapak Ibu. Padahal pendapat yang seperti ini merupakan pendapat yang ngawur, ya salah. Dia tidak punya dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk itu mari kita simak pendapat dari lintas mazhab, dari imam 4 mazhab. Bagaimana penjelasan beliau tentang kotoran hewan baik yang halal atau yang haram dagingnya. Status hukum kotoran hewan adalah najis secara mutlak, baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya, di kambing, sapi, ayam, dan lainnya, atau hewan yang haram dimakan dagingnya seperti anjing, babi, tikus, dan lainnya. Perbedaan pendapat tersebut merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i serta dijadikan sebagai pengamalan dan ketetapan oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Namun jika kita menelusuri lebih mendalam tentang persoalan status kotoran hewan ini, rupanya terdapat ulama yang berpendapat lain. Salah satu ulama mazhab Syafi'i, Imam Abu Sa'id al-Ustukhri dan Imam Ar-Ruyani berpendapat bahwa kotoran hewan bukan merupakan barang najis. Pendapat serupa juga dimiliki oleh mazhab Imam Maliki dan Hambali. Ya. Berikut referensi menjelaskan tentang hal ini. Jadi menurut Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i yaitu kotoran hewan yang maka halal dimakan dagingnya itu suci, atau yang haram itu hukumnya najis. Dan ada di antara ulama mazhab Syafi'i yang berbeda pendapat, yaitu mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang bisa halal dimakan dagingnya itu suci, sebagaimana pendapatnya Imam Hambali dengan Imam Maliki. Berikut referensi dari sebuah kitab, ya. Far'un fil munfasili an batinil hayawani huwa qismani. Ahduma laysa lahu ijtima'un wastihalatun fil batini wa innama han wasani yastahilu wa yajtami'u fil batini summa yakhruju wal awwalu kal lu'abi wad dam'i wal araqi wal mahauti falahu hukmul hayawani al mutarassahi minhu in kana nasan wa nasun wa illa fa tahirun. Cabang permasalahan tentang sesuatu yang terpisah dari bagian dalam hewan. Sesuatu yang terpisah dalam bagian dalam hewan terbagi menjadi dua. Pertama, cairan yang tidak dapat terdapat proses pengumpulan dan perubahan dari organ dan dalam hewan hanya sebatas meresap saja. Kedua, cairan yang terdapat proses perubahan dan berkumpul di organ dalam hewan, lalu cairan tersebut keluar. Contoh cairan jenis pertama adalah air liur, air mata, keringat, dan ingus. Maka hukum dari cairan jenis ini tergantung dengan status hewan yang mengeluarkan cairan tersebut. Jika hewan dihukumi najis, maka cairan tersebut najis. Jika keluar dari hewan yang tidak najis, maka cairan itu dihukumi suci. Referensi berikutnya, wasani kaddami wal bauli wal azrati wal rausi wal qai'i wa hadhihi kulluha najisatun min jami'il hayawanati ma'kulil lahmi wa ghairihi. Walana wajhun anna baula ma yu'kalu lahmuhu wa rausuhu tahirani wa huwa ahadu qaulai Abi Sa'id al-Ustukhri min ashabina wa ikhtara Ruyani wa huwa mazhabu Malikin wa Ahmad wal ma'rufu minal mazhabi an-najsatu. Jadi yang kedua yaitu seperti darah, kemudian darah kencing, kotoran binatang ya, dan muntahnya itu semuanya ini najis min jami'il hayawanati, dari semua hewan, baik yang halal dagingnya atau yang haram. Dan kami punya pendapat bahwasanya kencingnya hewan yang halal dagingnya
kencingnya dan kotorannya suci. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Sa'id Al-Ustuqri. Itu pendapat yang berbeda dari kalangan ulama Syafi'i. Dan pendapat ini rupanya dipilih oleh Imam Ruyani. Bahwa mazhab Malikin, dan pendapat ini yang mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Namun yang terkenal dari pendapatnya mazhab Syafi'i, kotoran hewan tersebut najis. Jadi pemirsa, kalau mengacu kepada ulama salaf ya, karena orang-orang salafi mengakunya pengikut ulama salaf. Dari imam 4 mazhab itu memang ada terdapat beda pendapat. Silahkan mau ikut yang mana. Ya, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, kotoran hewan baik yang halal dagingnya atau yang haram itu hukumnya najis. Dan menurut dari 3 mazhab ini, hewan yang halal dimakan dagingnya itu kotorannya suci. Bukan pas semua pendapat semua dipukul rata. Tapi ada beberapa ulama yang memberikan solusi ya. Pendapatnya ketiga imam ini dapat digunakan apabila kita dalam keadaan darurat. Artinya perlu pindah mazhab. Seperti kita berada di Mekah, di mana di Mekah itu adalah mazhabnya kebanyakan bermazhab Imam Maliki. Maka ketika ke sana menunaikan ibadah haji, maka ulama kita itu menyarankan agar di saat itu mengikuti mazhabnya Imam Maliki. Jadi jelas bahwasanya pendapat dari Ustadz Salafi Wahabi ini tidak benar. Kepikiran kepada teman-teman kita, saudara kita, yaitu orang-orang Wahabi yang ngaku Salafi, jangan bertaklid buta. Jelas ustadznya kalian itu berbohong. Ini berbohong. Ya. Pendapatnya Imam 4 mazhab itu tidak seperti yang dikatakan oleh Yahya Badrus Salam. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di akhirat ya? Apa berani dia bertanggung jawab di akhirat akibat sah dan tidaknya sholat? Nah, sebaiknya apabila tidak punya kapasitas untuk mencetuskan sebuah hukum, menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, sebaiknya mengikuti Imam 4 mazhab saja. Tidak usah yang neko-neko, tidak usah macam-macam. Kita sebagai orang awam ya, meskipun sudah doktor tapi tidak ilmunya tidak sedalam, tidak semumpuni ilmunya Imam 4 mazhab. Ikuti saja pendapat mereka. Beliau itu, karena beliau itu sudah dalam istinbat hukum sudah ilmunya sudah sangat mumpuni dalam segala hal. Demikian sanggahan saya terhadap Ustadz Salafi Wahabi yaitu Yahya Badrus Salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.